sudah bersarang amal-amal hati tersebut, maka kita akan sangat lunak. Air mata kita mudah menetes dengan sedikit melihat fenomena alam saja misalnya. Tapi kapan dia rusak hati ini, maka akan mengganggu seluruh anggota tubuh kita, bahkan mengganggu seluruh aktivitas kita. Di depan rumah mereka yang hancur, di depan masjid mereka yang hancur, di saat mereka kelaparan tidak bisa makan, lisannya masih bisa mengatakan Alhamdulillah, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, di awal pertemuan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman. Dan juga tentunya kita berharap agar Allah selalu menjaga kita dari segala mara bahaya, segala musibah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu taat dan patuh kepadanya, serta juga dilindungi olehnya, diberikan rezeki dari sisinya, serta juga tentu diselamatkan dengan kekuatan dan daya dari sisinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala semoga saja menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan mulai membedah dulu judulnya, 10 penyebab lapangnya hati ataupun dada. Nah, kita harus memahami teman-teman sekalian sebuah hadis Nabi SAW yang mulia, yaitu kata Nabi SAW, فَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada satu gumpalan darah. Kalau dia baik, maka akan baiklah seluruh jasad seseorang. Dan kalau dia buruk, maka buruklah seluruh jasad seseorang. Subhanallah, inilah yang sedang kita bahas dan biasa dinamakan dengan hati seseorang. Memang ini teman-teman sekalian adalah mahkota dalam diri kita. Mahkota. Kapan kita bisa menjaganya, merawatnya, ya, maka secara otomatis kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, sehatnya seluruh tubuh kita, ya, dan juga tentunya lapangnya dada, serta mudahnya kita untuk mengeksekusi setiap kegiatan dan ide-ide kita. Tapi kapan dia rusak hati ini, maka akan mengganggu seluruh anggota tubuh kita, bahkan mengganggu seluruh aktivitas kita yang akan kita lakukan dalam keseharian, termasuk interaksi kita dengan Sang Pencipta Allah dan juga dengan makhluk. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam Islam penyakit dibagi dua. Ada penyakit yang sifatnya badan, ya, apapun sakit yang badan, ya, seperti misalnya orang demam, flu, dan seterusnya. Dan juga ada penyakit hati. Nah, penyakit hati inilah yang mungkin ya jarang sekali dari dunia media medis itu menggabungkan antara penyakit badan sama penyakit hati ini. Kalau Islam datang menggabungkan keseluruhnya, bahkan sebenarnya penyakit-penyakit hati inilah yang umumnya menjadi penyebab dari datangnya penyakit-penyakit badan itu. Di antara penyakit hati misalnya iri, dengki, ya, dendam, gitu kan. Ini yang biasa juga dibahasakan sakit hati dan sulit untuk memaafkan, ria, ya, pamer, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang berbahaya sekali. Nah, Islam datang menyebutkan itu bagian daripada dosa, bahkan seperti ria, ya, seperti iri dan dengki, ya, seperti dendam, semua ini. Dan juga dilarang setiap penganut muslim, penganut agama Islam untuk membiarkan bersarang dalam hatinya. Bahkan yang ada adalah justru mengobatinya dengan cara memaafkan, ya, kemudian memaafkan itu menghilangkan dendam, ya, secara otomatis. Berarti juga bersyukur kepada Allah sehingga penyakit iri dan dengki hilang, ya. Kita syukuri apa yang ada dalam diri kita atau yang Allah berikan tanpa harus merasa iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, karena itu hak kausalitasnya Allah untuk memberikan kepada siapapun. Juga tentunya dengan cara ikhlas, maka secara otomatis, ya, ria, sum'ah, ria, pamer ibadah, berbangga-bangga, ujub dengan ibadah, itu akan hilang. Makanya Islam juga membenahi dan membagi dua, ada amal badan, seperti orang membaca Al-Quran, seperti orang
bersedekah dengan tangannya misalnya, seperti orang berceramah kayak kami sampaikan, seperti kita sholat ya, kita berpuasa, ini semua amal-amalan badan kita yang beraktivitas ya. Namun juga ada amalan hati dan harus connect satu sama yang lain. Amalan hati seperti ikhlas, tawakal kepada Allah ya, kemudian bersyukur ya, bersabar. Ini semua connect antara amal hati dengan amal badan. Nah disitulah tercapai kesempurnaan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, artinya berbentuk pahala dan juga memudahkan kita untuk bisa menjalani roda kehidupan ini karena penggabungan antara dua aktivitas ini, aktivitas badan dan juga aktivitas hati. Nah teman-teman sekalian, syaitan berusaha agar selalu membuat hati seseorang itu gelisah, gundah, berisikan dan bersarang penyakit-penyakit hati. Oleh karena itu kita harus betul-betul melapangkan hati kita ya, dan membersihkannya. Dan itu semua juga kembali kepada sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan titikkan dalam hatinya sebuah cahaya yang terang. Dan kalau dia melakukan lagi, maka ada titik cahaya lagi sampai hatinya terang benderang. Dan kalau seandainya dia melakukan satu perbuatan dosa, maka akan dititikkan satu titik hitam dalam hatinya. Kalau dia ulangi titik hitam lagi, maka bisa saja hatinya menjadi kelam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan ada hati yang ya lebih keras daripada batu. Asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu itu. Maka ini sudah sulit sekali untuk mendapatkan peringatan. Hati-hati yang lembut, yang lunak, yang berisikan amal-amal hati seperti ikhlas, tulus ya pada Allah, ikhlas menerima takdirnya Allah, bertawakal kepada Allah, artinya mengembalikan hasil usaha dia kepada Allah. Kemudian juga dia memaafkan ya kalau ada kesalahan, maka akan membuat orang seperti ini lebih mudah untuk melalui kehidupan dia. Dan juga dia selalu siap untuk memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya. Karena memang dasarnya ya dia tidak iri, tidak hasad, tidak ada penyakit. Jadi penuh dengan hal-hal yang sangat baik dalam hatinya. Maka dengan seperti ini orang-orang akan bisa lapang dada, bisa selalu tenang dan senang dalam menghadapi kehidupannya. Nah ini gambaran tentang masalah hati itu sendiri. Tapi kalau kita sudah bersarang amal-amal hati tersebut, maka kita akan sangat lunak. Air mata kita mudah menetes dengan sedikit melihat fenomena alam saja, misalnya melihat keindahan alam semesta, ya, melihat dan merenungi bagaimana besarnya nikmat Allah pada diri kita, kesehatan yang Allah berikan, makanan, minuman, pasangan hidup, anak-anak. Kita jadi sensitif sekali untuk melihat semua itu sebagai sebuah nikmat dan kita selalu alhamdulillah. Bahkan kadang-kadang kita netesin air mata karena melihat nikmat Allah per itemnya, bahkan sekecil apapun kita merasakan itu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, kita nanti akan bisa sampai pada level itu di saat memang hati kita sangat bersih. Sampai pada tingkat kita bisa meneguk seteguk air saja, kita akan selalu mengatakan alhamdulillah. Kita mungkin hanya bisa menggerakkan jari-jari jemari kita saja, kita mengatakan alhamdulillah, masih bisa mengancing baju kita sendiri misalnya, masih bisa mengenakan pakaian ya sendiri, tidak perlu dibantu orang lain. Itu semua nikmat yang sangat besar. Di saat Allah uji dengan penyakit, bagaimana dia harus dibantu oleh orang lain misalnya ya, dan berapa banyak orang yang tertidur di rumah sakit sana dan mereka sangat terhalangi dari aktivitas umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang banyak bisa produktif dalam keseharian misalnya. Nah ini jadi kita jadi sensitif untuk bisa melihat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau nikmat-nikmat besar, nikmat kecil aja sudah seperti itu, nikmat besarnya luar biasa. Ya, mungkin dia bisa melaksanakan ibadah haji, mungkin dia bisa selamat dari satu tabrakan yang mematikan, pesawat mungkin yang lost control dan akhirnya harus jatuh tapi dia masih bisa selamat. Mungkin banyak hal-hal yang besar dalam hidupnya yang Allah masih selamatkan dia, maka itu lebih menyentuh lagi buat dia. Sebaliknya kalau hati itu keras, Bapak Ibu sekalian, maka dan itu sebabnya karena dosa ya, karena banyaknya pelanggaran Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhnya dari hal-hal yang akan kita sebutkan 10 hal ini ya, 10 hal yang akan kita sebutkan insya Allah satu demi satu poin ini. Jauh dari semua ke-10 hal ini, maka hatinya bisa keras. Apalagi memang dibubuhi dan dibiarkan bersarang semua penyakit-penyakit hati, dari iri, dari dengki, dari kufur nikmat, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dendam, egois dan segala macam hal, akhirnya membuat
dia sulit sekali untuk bisa bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebesar apapun nikmat, senikmat apapun makanan, sebagus apapun pakaian, melimpah apapun harta, tetap aja bagi dia kecil. Tetap aja tidak ada sesuatu yang perlu disyukuri. Begitu juga bahkan kebanyakan lisannya selalu berkeluh kesah. Dan juga kalau ada musibah yang besar, ada bencana alam, gempa, banjir, segala macam. Sama sekali tidak menyentuh bagi dia. Biasa aja gitu. Sebaliknya tadi kalau orang hatinya lunak, mungkin cuma melihat jenazah saja. Mungkin cuma melihat satu kejadian fenomena alam, baik keindahan ataupun sebuah ujian yang berat, gempa bumi dan sebagainya. Itu sudah cukup untuk membuat mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat berada di Kufah satu hari, terdengar guntur saja. Yang biasa kita dengarkan suara guntur di musim hujan. Ya baru saja berlalu musim hujan yang lalu ya. Bagaimana guntur kita dengarkan menggelegar di atas langit sana. Sudah jelas ini. Berarti ada pencipta yang mengaturnya. Dan ada juga yang mengeluarkan suara itu. Dan ada yang menciptakan suara itu. Gitu kan? Mungkin sebagian orang menganggap itu biasa-biasa saja. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sambil beliau menampakkan ketakutannya, dan beliau berkata kepada orang di sekitarnya, sungguh ini peringatan yang sangat keras dan tegas dari yang ada di langit sana Allah SWT kepada penduduk bumi. Artinya bisa saja segera Allah binasakan bagi orang-orang yang tidak mau berhenti dari kemaksiatannya. Maka ini penting sekali untuk kita garis bawahi tentunya ya. Dan umumnya yang merusak hati itu yang membuatnya sempit adalah dosa. Ya, adalah dosa. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau, salah satu hadis beliau, Al-birru husnul khuluqi wal ithmu mahaqa fi nafsika wa karihat an yattali'a alaihi nas. Kebaikan itu adalah dengan berakhlak mulia. Dia bertutur kata yang santun, dia berakhlak yang baik. Sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa. Ketika kejelekan tersebut dilakukan, tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Maksudnya, salah satu ciri itu adalah dosa karena kamu tidak ingin orang lain melihatnya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَ وَإِنَّ الشَّرَّ رِيبَةً. Ketahuilah semua kebaikan, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan ketenangan jiwa. Semua bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa wajah kita begini, kenapa fisik kita begini, ya, kenapa kedudukan saya hanya seperti ini, kenapa saya diuji dengan penyakit ini, kenapa. Maka seorang mukmin itu langsung menganggap itu adalah sebuah keputusan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menerima sebagai rukun iman yang keenam, ya. Dari 6 rukun iman diantaranya atau yang berisi yang keenam adalah menerima takdir baik dan takdir buruk, ya. Dia beriman tentang adanya hal tersebut. Dan juga semua kejelekan pasti akan mendatangkan kegelisahan. Kejelekan maksudnya adalah dosa-dosa, ya. Pasti akan mendatangkan kegelisahan jiwa, ya, yang tidak akan berujung kecuali dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis pertama tadi yang saya bacakan diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, dalam kitab Mustadrak beliau, jadi 2 halaman 51, dan hadis yang kedua saya bacakan riwayat Tirmidzi di nomor 2518, dan Imam Ahmad menjadi 1 halaman 200. Begitu juga Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar jangan, ya, membuka pintu-pintu, ya, agar membuat jiwa kita gelisah dengan cara da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu dan beralih pada apa yang tidak meragukanmu. Kemudian beliau mengatakan fa innas sidqa tuma'ninah. Jujur adalah ketenangan jiwa. Wa innal kadhiba ribah, dan ketahuilah dusta itu adalah kegelisahan dan kegundahan, ya. Jadi ini harus kita fahami baik-baik, gitu kan? Bahwasanya memang hati itu akan gelisah dan berbahaya sekali kalau kita biarkan dia terus dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tidak ada yang mendatangkan kegelisahan jiwa kecuali dosa seorang hamba. Baik itu dosa yang dia lakukan secara langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung misalnya memang dia sengaja iri, hasad, penyakit hatinya misalnya. Atau dia eksekusi dengan tubuhnya, dengan memukul, dengan mencuri, dengan menggibah, menggunjing, dan segala macam. Memfitnah. Maka itu bisa saja. Atau secara tidak langsung. Dia tidak paham kalau itu dosa. Dan tidak mau juga mempelajarinya. Ya. Seperti misalnya orang tidak bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin keluar, tiba-tiba hujan. Keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hujannya? Dia berkeluh kesah dengan itu. Ya. Atau terjadi sesuatu dalam hidup dia
Yang sebenarnya kejadian tersebut tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Ya. Misalnya dia belum sholat, anaknya ingatkan. Nak, ibu sholat ya, ayah sholat ya. Peringatan sampai, tapi karena dia merasa itu anak kecil, kok ngapain ingatin misalnya, ya contoh. Atau apa saja yang berhubungan dengan masalah takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling sering terjadi. Ya, dosa yang tidak disadari adalah menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berkeluh kesah dengan itu. Jadi teman-teman sekalian memang ini butuh kebesaran jiwa dalam bisa menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya hati kita bersih. Ya. Baik teman-teman sekalian. Dengan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan. Semoga Allah mudahkan kita membedah dengan sempurna setiap poin demi poin dari buku ini. Dan juga Allah ikhlaskannya dan Allah sebarluaskan ilmu ini tentunya. Sebab lapangnya dada, jiwa, ya, hati. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan artinya betul-betul mengesahkan Allah dengan penuh keyakinan dalam hati, difikirkan dengan akal fikiran, diaplikasikan dengan anggota tubuh, kalau tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki, ya, yang mengangkat dan menahan rezeki, yang menambah rezeki. Tidak ada yang mengatur umur, ya, dan menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang memberikan penyakit dan menyembuhkannya. Tidak ada, ya, yang mengatur fenomena yang di sekitar alam, fenomena alam sekitar kita, ya, baik pergantian siang malam, turunnya hujan, musim dan segala macam, populasi manusia. Tidak ada yang membuat seseorang itu mandul dan juga subur dan seterusnya, contoh-contoh masalah ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul memurnikan semua itu. Serta merasa dengan tauhid ini, dengan mengesahkan Allah, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhannya. Dia selalu bersangka baik dengan Tuhannya. Oleh karena itu, di sini dalam mentauhidkan Allah, bukan hanya sekedar memahami, oh mengesahkan Allah selesai. Yaudah saya imani Allah sebagai Tuhan. Tidak, betul-betul harus sangat dalam. Dan ini yang dimaksud oleh penulis di sini. Jadi betul-betul kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat kita sedang ada nikmat, kita yakin yang menciptakan kita Allah. Yang juga memberi nikmat itu Allah. Yang bisa mempertahankan hanya Allah. Kalau kita sedang sakit dan ada musibah, maka yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan penyakit itu Allah. Dan yang bisa mengangkat musibah dan masalah itu adalah Allah. Maka saya bacakan di sini di halaman 11. Di sebab pertama penenang hati, yaitu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, diangkat oleh penulis, mencintai Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, senantiasa mengingatnya, merasa tenang dan tentram kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta, takut, harap, tawakal, dan muamalah. Di mana dialah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya. Adalah surga dunia dan kenikmatan yang tidak bisa disamai oleh kenikmatan lainnya. Itu adalah penyebab mata para muhibbin atau orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, dan kehidupan para arifin atau orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Qayyim juga mengatakan, kata beliau rahimahullah, sejauh mana kesempurnaan, kekuatan dan bertambahnya tauhid itu, maka sejauh itu pula kelapangan dada miliknya. Nah, saya kembali jelaskan dulu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, mencintai Allah Azza wa Jalla, mengenalnya, ya, senantiasa mengingatnya, ini kan semua berarti bertauhid kepada Allah, ya. Merasa tenang dan tentram kepadanya, maksudnya keputusannya, ya, dan juga bergantung padanya, memohon kepadanya, serta mengesahkannya dengan cinta. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah, dengan penuh cinta, dengan penuh takut akan siksanya sehingga tidak berani melanggar, dengan penuh harap agar semua permintaannya dipenuhi oleh Allah, tawakal, menyerahkan hasil usaha setelah berusaha, dan juga, ya, dalam hal muamalah, interaksi dalam keseharian selalu melibatkan Tuhannya, di mana dialah Allah satu-satunya yang berwenang menghilangkan kesusahan hamba dan mewujudkan keinginannya. Jadi musibah kita bisa diangkat dan apa yang kita harapkan diberikan. Nah, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak sekali nasihat para ulama berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya seorang Arab Badui pernah mengusul dalam sebuah syairnya yang kurang lebih artinya, jangan engkau gantungkan nasibmu pada makhluk, karena kalau engkau gantungkan nasibmu padanya maka dia akan marah. Tapi gantungkanlah nasibmu
kepada sang pencipta Allah yang kalau kau tidak memohon kepadanya justru dia akan marah kepadamu. Dan ini sesuai juga sejalan dengan sabda Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Dalam hadis riwayat Tirmidzi, siapa yang tidak memohon, manja dan merengek kepada Tuhannya Allah, maka Allah pun akan murka kepadanya. Ya. Dan kenikmatan ya, yang luar biasa kalau Allah tanamkan dalam hati seperti ini, ya ini ya, ada tanaman tauhid, selalu sama Tuhannya, selalu sangka baik dengan Tuhannya. Apapun keputusan Allah dia selalu ridho, ya sehat, sakit, ya miskin, kaya, selalu saja dia baik kepada Tuhannya. Seperti nanti akan kita jelaskan dalam poin yang kedua insya Allah nanti ya, pertemuan akan datang bersangka baik kepada Allah, maka dia akan selalu tentram hidupnya. Ya. Dan juga perkataan Ibnu Qayyim tadi yang terakhir adalah makin dalam pengetahuan tauhid seseorang, makin kuat keyakinannya kepada Allah SWT, maka makin jauh pula kelapangan dada pemiliknya. Ya, makin mudah sekali dia untuk menerima. Contoh misalnya, pada saat nikmat sedang ada, kita bersyukur. Dan itu tidak sulit untuk bersyukur. Ya. Umumnya orang semua mengatakan, oh ya Alhamdulillah, sebentar misalnya kita buka puasa, kita dapat makanan, minuman, kita merasa nyaman. Maka itu oke-oke saja. Kita dengan mudahnya kita bisa langsung bersyukur. Tapi yang perlu kita titik beratkan, syukur ini sebuah sayap kehidupan yang selalu harus dipandarkan dengan sayap yang lain, yaitu sabar pada saat ujian datang. Karena tidak mungkin orang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus paham benar-benar poin masalah ini. Sebagaimana kita bisa syukuri dan menerima kalau kita diberikan nikmat, kita juga harus bisa bersabar pada saat kita diberikan ujian. Itu poin yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Ya. Sehingga kalau kita pernah sehat, kita juga bisa menerima pada saat kita sakit. Kita pernah kenyang, kita juga bisa menerima pada saat kita lapar. Pada saat kita tua, kita bisa menerimanya. Karena kita juga pernah, atau kita muda, kita bisa menerima. Syukuri dan kita bisa menerima pada saat kita sudah tua dan pikun. Sehingga tidak kekuatannya berkurang dan segala macam. Semua itu adalah partner kehidupan yang harus ada. Sebagaimana juga kita hidup, kita akan mati. Dan puncaknya nanti di akhirat ada surga dan ada neraka. Baik teman-teman sekalian, berbicara masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan coba melihat dan melirik apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim beliau. Ada 4 bab yang beliau angkat di awal bab kitab akidah beliau, itu tentang masalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, saya bacakan apa yang ditulis ya. Pasal ini maksudnya beriman kepada Allah dan mentauhidkan adalah pasal yang paling penting kedudukannya dan paling agung nilainya. Sebab seluruh kehidupan seorang muslim berpusar di situ dan terbentuk karenanya. Mulai dari tauhid kepada Allah. Ini adalah dasar segala prinsip dalam sistem umum bagi kehidupan seorang muslim secara keseluruhan. Seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti dia meyakini wujudnya Allah yang maha suci dan bahwa sungguhnya dia adalah pencipta langit dan bumi, maha mengetahui yang gaib dan yang tampak, Rabb atau pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu dan pemiliknya. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, tiada Rabb selain dia. Dia meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kesempurnaan, suci dari semua kekurangan. Yang demikian itu karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dan karena dalil-dalil nakli dan akil berikut ini. Jadi beliau menyebutkan semua ini diikuti dengan dalil tentunya. Nah di antara dalil yang diangkat oleh beliau, saya mungkin tidak bacakan semua karena cukup banyak, tapi bisa Bapak Ibu membuka dalam surah Al-A'raf ayat 54. Ya. Yang bunyinya surah Al-A'raf ayat 54 ini, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sesungguhnya Rabbmu, ya, penciptamu, ya, hai sekalian manusia, ialah Allah. Dan dia adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Lalu dia bersemayam di atas arsy singgasananya. Dia menutupkan malam kepada siang. Yang setiap hari kita lihat fenomena siang dan malam berganti ini. Allah yang menyatakan hanya dia yang menggantikan itu. Dia yang menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk dengan perintahnya.
Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanya haknya Allah yang maha penuh dengan berkah. Dia ada ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Jadi kita bisa lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Kalau dari ayat ini kita ambil satu potong saja tentang masalah pergantian siang malam. Siapa di antara manusia teman-teman sekalian yang coba mengatakan atau dia mengatakan Tuhannya, kalau dia yakini selain Allah SWT, misalnya patung-patung, misalnya pohon, misalnya jin, misalnya malaikat, atau siapa yang dia yakini, dewa-dewa ya, yang dia anggap bisa menggantikan siang malam, buktikan. Gitu. Kalau memang mereka bisa gantikan siang malam. Ya, tapi yang kita imani Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah menurunkan kitabnya, sudah mengutus rasulnya, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kehidupan para nabi-nabi dan rasul, dan bagaimana isi Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah justru karena dia betul-betul memang ya menggantikan siang dan malam, menurunkan hujan dari langit, ya. Dan itu tidak pernah ada manusia yang mau meyakini itu atau menekankan dalam dirinya. Fir'aun pun yang mengaku sebagai Tuhan, Namrud pun yang mengaku sebagai Tuhan tidak pernah berani mengucapkan kata-kata itu. Mereka tidak pernah, karena mereka tahu mereka tidak akan bisa menjangkau itu. Ya. Lebih parah lagi kalau orang yang menyembah patung-patung, dewa-dewa yang tidak bisa sama sekali membuktikan apa-apa. Tidak ada buktinya. Mereka tidak ada kitab-kitab yang bisa dibaca, mereka tidak ada utusannya yang bisa menyampaikan dan membuktikan. Kalau para nabi-nabi dan mayoritas manusia di populasi yang ada sekarang itu adalah pengikut para nabi-nabi. Agama profetis, Yahudi, Nasrani, Islam, ya, yang mengikuti Nabi Musa, mengikuti Nabi Isa, mengikuti Nabi Muhammad SAW, gitu kan. Walaupun sebenarnya yang paling sebenarnya adalah muslimin, karena mereka mengimani risalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, gitu kan. Tapi mayoritas penduduk dunia ini yang sekarang lebih dari 7 miliar populasinya itu ya 80%-nya adalah agama orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas manusia juga seperti itu, mengerucut kepada Tuhan ini sebenarnya, ya. Nah, sekarang kita tinggal mengerucut kepada satu pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membawa pada poin yang luar biasa. Jadi Anda tidak usah lagi mencari ya siapa yang menggantikan siang malam? Siapa yang membuat ada cahaya bintang itu? Siapa yang membuat ukuran matahari begitu dan panasnya bisa bermanfaat buat bumi misalnya? Ilmu pengetahuan alam cukup banyak ya, yang sebenarnya lebih membawa kita kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun," dalam diri kalian tidakkah kalian lihat ada tanda-tanda kebesaran Allah? Bukankah kita manusia tidak bisa mengalihfungsikan misalnya mata, kita alihfungsikan untuk makan misalnya, menggantikan fungsi mulut? Bukankah kita tidak bisa mengganti fungsi untuk melihat dengan mulut misalnya? Bukankah kita tidak bisa alihkan fungsi mendengar dengan hidung misalnya? Tidak bisa juga kita alihkan fungsi kita menghirup ya atau mencium bau dengan kuping kita? Tidak bisa. Semuanya ada fungsinya masing-masing. Dan semua ada kadarnya. Semua ada ukurannya. Ada karakteristiknya, gitu kan? Ada gunanya, fungsinya. Dan itu tidak bisa dialihkan. Maka ini pasti ada yang mengaturnya semua. Nah, kelebihan Anda sebagai seorang muslim, Allah mengajarkan Anda bertauhid. Udah esakan aja. Semua itu yang kau jangkau dengan tidak jangkau dengan matamu di alam semesta ini, di langit sana, di bumi, di kedalaman lautan, semua kembali kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengadakan, tidak ada yang mengurus. Ya, semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan segala hal, penyakit misalnya, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan penyakit Allah, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Makanya Nabi Ibrahim AS mengatakan dalam Al-Quran, Allah kekalkan, wa idha maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, maka dia yang menyembuhkan saya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua bentuk-bentuk tauhid kita kepada Allah. Apapun ujian datang, berarti Allah sedang menguji kita, kita bersabar. Gitu kan. Kita tinggal kembalikan, apakah secara agama ini, sebabnya adalah kita sendiri dosa, kita tinggal introspeksi diri, kita bertaubat kepada Allah, atau memang dasarnya itu adalah kebenaran, tapi kita dipastikan harus mengikutinya, supaya kita terima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terima. Lalu kemudian kita minta agar Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hati kita tenang menerimanya, ya. Apakah ciptaan fisik kita, apakah keadaan ekonomi kita, apakah fenomena yang sedang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, misalnya belum dikaruniai anak, misalnya terjadi kekurangan rezeki, ya, pendapatan sehingga kita harus pas-pasan,
atau lagi sakit, kita mau berobat, kekurangan harta, maka itu ujian dari Allah. Oh, ini Allah lagi uji saya. Maka kita bersabar. Caranya kita menerima takdir Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita melalui ujian tersebut. Dan beliau mengatakan juga, secara akal juga, adanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang bisa kita baca, kita fahami maknanya, membuktikan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil ada pembicara atau kalam tanpa adanya pembicara atau mutakallim, ya. Atau adanya ucapan tanpa ada yang mengucapkan. Jadi kalam atau firman Allah menunjukkan wujudnya, dan ini mengandung, ya, ajaran yang paling kokoh dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia. Undang-undang atau aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah ghaibiyah atau hal-hal yang gaib bagi manusia dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua itu atau semua hal itu, ia sangat tepat dan benar. Tidak ada satu hukum atau aturan pun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaatnya sepanjang zaman. Sekalipun waktu dan tempat berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa. Dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaib yang diberitakan. Dan tidak ada seorang pun ahli sejarah yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat dalam firman Allah dalam Al-Quran. Lalu kemudian ia mendustakannya atau mampu mendustakan atau menafikan suatu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebutkan dan diinformasikan secara rinci. Al-Quran berisikan tentang sejarah umat-umat sebelum kita. Berisikan tentang hukum-hukum yang harus kita lakukan, ya. Yang kita lakukan ketaatan. Berisikan tauhid, pengesahan tentang Allah Subhanahu wa taala. Berisikan tentang informasi gaib yang akan terjadi nanti di akhir, ya, kehidupan kita, permenang kemandian, alam barzah, kemudian juga tentang akhirat, kebangkitan, nanti timbangan amal, kemudian juga tentang surga dan neraka, semua yang terinci. Maka tidak ada sesuatu yang membuat orang itu harus menolak Al-Quran, karena berisikan semua fakta-fakta. Makin cerdas akal seseorang, makin mudah dia bisa menerima semua kebenaran tersebut. Di hari-hari kita sekarang, kejadian yang terjadi di Gaza, semoga Allah SWT angkat permasalahan yang sedang mereka hadapi dan Allah berikan kemenangan. Jadi luar biasa. Ya, bagaimana banyaknya orang di Amerika dan di Eropa, saya temukan cuplikan-cuplikannya mereka masuk Islam. Karena mereka melihat bagaimana kesabaran yang ada dalam hati para penduduk Gaza itu. Dan itu semua disebabkan karena agama mereka, karena tauhid mereka kepada Allah SWT. Di depan rumah mereka yang hancur, di depan masjid mereka yang hancur, di saat mereka sudah kelaparan tidak bisa makan, lisannya masih bisa mengatakan Alhamdulillah, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Allah. Itu kan menandakan kekuatan tauhid yang luar biasa. Apalagi kalau hanya fenomena kecil yang seperti kita hadapi kadang-kadang sudah penuh dengan keluh kesah dalam keseharian. Itu menandakan memang perlunya kita tingkatkan kualitas tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir beliau mengatakan begini, secara akalnya, ya. Adanya sistem yang sangat teratur rapi yang tercermin pada sunnah kauniyah atau dalam sistem penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta. Sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada peraturan. Tidak dapat keluar darinya bagaimanapun jua. Sebagai contoh adalah manusia. Ia diciptakan bermula dari sperma yang tercurahkan ke dalam rahim. Adakah manusia yang bisa diciptakan tanpa proses ini? Maka nggak mungkin. Dari segumpal sperma, dari setetes sperma. Lalu siapa yang ciptakan dia? Pemilik sperma itu. Siapa yang ciptakan sperma itu? Siapa yang membuat sistem harus melalui sperma itu? Tanpa sperma nggak ada manusia, gitu kan? Kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib, di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ. Terbentuknya dari sperma ketemu sama sel telur. Bahkan saya pernah melihat langsung cuplikan ilmiah, ya, bagaimana sperma yang tertuangkan itu dia hidup dipakai alat canggih sehingga dibesarkan, dia bergerak dan ada asam di rahim wanita yang memang itu dibuat juga oleh Allah SWT sebagai bentuk pertahanan sehingga banyak mematikan sperma dan yang lolos 1-2 sperma. Kalau satu berarti jadi satu anak, kalau dua mungkin jadi kembar, gitu kan. Itu kemudian sperma itu jalan seperti punya perintah. Bagaimana dia jalan dan bentuknya agak unik, ya. Sedikit ada bentolan kepala dan ada ekor di bawah, dan ekor terus menggoyang dia sampai dia bertemu dengan sel telur. Sel telur seperti debu berengket di rahim seorang wanita. Dan si sperma ini seperti dapat sinyal dan tahu dia harus cari di mana. Begitu ketemu, ekornya dilepas. Karena kalau tidak secara ilmiah disebutkan, maka akan merusak sel telur itu semuanya.
ekor terlepas, kemudian bagian kepala terbuka, katupnya ada inti sperma yang akan bergabung dengan sel telur. Lalu terjadilah fase yang luar biasa. Ya, semua kita sama, semua kita sama. Tidak ada yang tidak melalui proses ini kalau untuk jadi manusia. Siapa yang buat sistem ini? Kemudian mulailah bertemu beberapa hari, kemudian dia mulai menjadi gumpalan darah. Tadinya sperma putih bisa berubah jadi darah. Sel telur juga cuman seperti debu bisa berubah menjadi gumpalan darah. Kemudian gumpalan daging, mulailah terbentuk tengkorak manusia, mulailah terbentuk otot-ototnya, mulai dari otot-otot yang melekat di tubuhnya, bola mata, dan termasuk bola matanya dan segala macam, sampai semuanya. Dan saya pernah melihat karya ilmiah luar biasa ya, secara ilmiah, itu diperlihatkan bagaimana sel-sel yang terus berkembang dari sperma sama sel telur ini, termasuk dalam pada saat membentuk jari-jari. Satu sel tidak akan pindah ke tempat yang lain. Misalnya sel yang dasarnya memang dia harus ke tangan, itu dia tidak akan pindah ke bagian tubuh yang lain. Sistem sudah dapat perintah, masing-masing sel itu akan datang. Dan di sini, ya dalam bahasa ilmiah itu saya lihat cuplikannya, dia kenapa bisa terbentuk jari kita seperti ini? Jadi dia di sini seperti pasti ini, dia seperti membunuh dirinya sendiri, sel itu dia berhenti sehingga seperti ini bentuknya. Seperti sudah dapat perintah, dia harus berhenti di situ dan terbentuk jari. Kalau tidak, maka ini akan terus berkembang. Ya. Dan seterusnya. Itu keajaiban luar biasa. Kemudian setelah itu lagi, ya, pada saat dia keluar sebagai sosok manusia yang sempurna, maka dia tetap harus melalui proses fase lagi. Tidak langsung dewasa, nggak langsung kayak kita. Tetap harus bayi. Belum bisa ngomong, cuma bisa nangis. Ya. Kemudian mulailah dia tumbuh besar, lebih besar menjadi anak-anak. Tetap sama masih butuh bantuan orang di sekitarnya, terutama kedua orang tuanya. Kemudian sama juga masih proses, dia harus belajar, tubuhnya masih terus tumbuh sampai dia menjadi dewasa. Kemudian setelah itu angan-angannya sama, membangun rumah tangga, punya pendapatan. Kemudian setelah itu dia mulai tua dan meninggal dunia. Fasenya sama. Ini kalau tidak ada pencipta, lalu siapa yang mengatur semua ini? Bagaimana bisa? Itu dalam diri manusia sendiri. Ya. Jadi penciptaannya, pembentukannya, pertumbuhannya, perkembangannya, dari bayi hingga dia meninggal dunia, ini menandakan luar biasa bagaimana ada pencipta yang mengatur semua itu. Kalau kita tahu ada pencipta yang mengaturnya, kenapa kita tidak kembali kepada pencipta itu? Lalu beliau mengatakan, demikian juga terjadi pada hewan-hewan, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan. Ya. Dan apapun benda-benda yang bisa dijangkau oleh mata kita, yang tidak bisa juga dijangkau oleh mata kita. Semuanya itu melalui satu sistem yang mau nggak mau harus dilewati. Maka ini menandakan luar biasanya seseorang itu ya, menyadari ada Tuhannya Allah SWT dan tinggal kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa bahagianya para nabi-nabi dan orang-orang yang sudah mentauhidkan Allah. Mereka betul-betul merasa terpandu dalam hidupnya dan mereka bahagia di dunia, mendapatkan apa yang mereka harapkan karena mereka kembali kepada Tuhannya Allah SWT dan juga tentunya di akhirat mereka akan mendapatkan yang terbaik. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian insyaAllah. Dan kembali saya mengajak teman-teman untuk saling dukung-mendukung dalam kebaikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah surah Al-5 ayat 2. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Saling dukung-mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu al-ithmi wal udwan. Dan jangan saling dukung-mendukung dalam dosa dan pembangkangan. Maka kita saling dukung-mendukung dalam mengembangkan channel dakwah kita ini. Dan semua channel-channel dakwah yang menyampaikan tentang Islam, tentang sunnah Nabi SAW. Tentunya dengan mengikuti semua sistem yang ada di media Anda. Mungkin di YouTube dengan subscribe, like, dan juga loncengnya. Mungkin di Instagram, Facebook, di TikTok. Mungkin ada dengan follow, dengan share. Ataupun sistem yang sudah dikembangkan oleh provider masing-masing. Dan juga saya pasti insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala memastikan Anda akan ikut mendapatkan pahala atau andil dengan dukungan tersebut.